Zah, nilaiku jelek banget, asli nggak suka. Sama. Kamu nilai apa yang jelek? Kalau kemarin kayaknya cuma 3, seni rupa, seni musik, sama matematika. Kalau kamu? Aku matematika, IPA, sama olahraga. Hampir semuanya ujian nasional. Iya, tapi seharusnya olahraga tuh lebih gampang. Kenapa nilaiku jelek ya? Makanya itu. Kemarin aku juga pakai sistem kebut semalam sih. Kok sama sih? Ya kan? Karena aku nggak sempat belajar di minggu-minggu lalu. Sama. Aku juga nggak ada persiapan buat ujian. Metode belajar kita berarti salah. Banget nggak sih? Tapi yang efektif apa dong? Apakah ada metode belajar yang cocok untuk gen kayak kita, Gen Z kayak kita? Ya nggak gampang, males, bosen, terus ada istirahatnya juga. Iya. Apa ya? Kita cari di internet tuh. Ayo. Hai, halo teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Kina dan Zara. jadi di sini kita tuh mau ngapain, Zah? Kita sekarang pengen jelasin gimana caranya belajar, metode belajar yang efektif banget buat kalian persiapan ujian. Tapi nggak cuma sistem kebut semalam. Betul. Dan ini cocok untuk para Gen Z dan Gen Alpha. Supaya kalian tuh kalau belajar tuh nggak ngerasa bosan. Terus kalau kalian lagi capek itu kalian bisa istirahat dulu. Habis itu kalian tuh juga bisa cepat hafal apa yang kalian pelajari walaupun kebut semalam. Betul. Langsung aja ke videonya yuk. Setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, suka lihat gambar atau video, Dan ada juga yang auditory, lebih suka mendengarkan. terus ada juga kinestetik yang lebih suka praktik langsung. Jadi penting banget nih buat kalian untuk kenalin cara belajarnya sebelum mulai. Supaya kalian gampang buat belajar. Betul. Sebagai Gen Z dan Gen Alpha, kita pastinya nggak bisa lepas dari gadget dong. Jadi daripada kita cuma scroll medsos, kita bisa gunain internet sebaik mungkin. Contohnya, tonton video pembelajaran, pakai aplikasi flashcard, atau ikut kuis online. Belajar jadi lebih interaktif dan gak monoton. Betul. Jadi apa nih Kak selanjutnya? Nah, di sini kita bakal bahas beberapa metode belajar yang cocok buat Gen Z dan Gen Alpha, supaya kita tuh nggak ngerasa bosen, stres, ataupun ngerasa burn out. Tuh. Langsung saja ke contoh-contohnya. Nah, jadi teknik pertama itu adalah teknik Pomodoro. Nah, Pomodoro itu apa sih? Semisal kita targetin sehari itu kita belajar 1 jam. Nah, di sela-sela 1 jam itu kita itu nyisihin waktu 10-15 menit buat kita tuh istirahat, alias supaya nggak burn out ya, biar nggak belajar terus. Terus yang kedua adalah sambil dengerin musik. Nah, ini semisal para Gen Z, para Gen Alpha itu bosen sama belajar yang gitu-gitu terus, kayak cuman ngapalin, baca, terus latihan soal. Tuh, kalian tuh kalau sambil baca tuh bisa banget buat sambil dengerin musik. Kenapa? Ya, supaya belajarnya tuh makin santai gitu loh. Nah, kalau misal kalian ngerasa keganggu, itu ya gitu. Tapi intinya kalau kalian pengen belajarnya tuh ngerasa nyaman, terus sambil bisa happy, bisa santai, itu sambil dengerin musik. Itu bagi yang gak terganggu aja ya. Terus yang ketiga itu ada mind mapping. Nih contohnya. Nah, mind mapping itu kayak kita tuh belajar, terus kita tuh catat pakai diagram. Nah, kayak semisal di sini nanti judulnya apa, terus nanti atasnya pengertian, sampingnya ciri-ciri, satunya jenis, satunya gini-gini.
Nah kayak gitu, supaya tuh kita tuh bisa lebih ringkes, terus kita cepet hafal. Nah yang terakhir, yang keempat, itu tuh belajar bareng teman, yaitu study group. Nah study group ini tuh supaya kita tuh, kalau misal aku nggak bisa matematika tapi temen aku yang itu bisa, nah kita bisa sambil berdiskusi gimana sih matematika itu, kayak ini tuh gimana, rumusnya gimana, cara ngitungnya gimana. Nah gitu guys. Dari semua metode belajar yang Kak Zahra jelasin tadi, sebenarnya itu semua metode paling gampang tahu. Tapi kalau misalnya kaliannya mager, ya bisa apa? Nah, kebetulan di sini aku ada beberapa tips yang bisa kalian ikutin dan mungkin itu bisa ngebuat kalian semangat belajar. Yang pertama, kalian bisa ngebuat kayak jadwal kecil atau target kecil yang bisa kalian buat menjadi panduan kalian. Contohnya, aku mau belajar lebih giat, aku mau ngembangin di bidang A atau B. Terus kedua, kalau kalian lagi belajar, hindari distraksi deh. Kayak misalnya notifikasi HP, kayak dari temen, kayak ngajak main game. Terus yang ketiga, kalau kalian habis belajar, kalian bisa ngasih reward ke diri kalian sendiri dengan cara istirahat. Istirahat ada banyak guys, kayak istirahat belajar, tiduran bentar, main HP, itu juga istirahat dan itu reward. Jadi kalian bisa lebih fokus belajar dan kalian bisa tetap konsisten begitu. Jadi dari kesimpulan apa yang kita jelasin tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa belajar itu nggak perlu serius-serius banget kok, Dan nggak perlu berjam-jam. ada kalanya kita bisa bermain, kita bisa istirahat, tapi juga harus tetap fokus. Jadi kalau dari kita, mendingan kalian itu jangan terlalu difokusin ke belajarnya, tapi kalian juga harus sayang sama otak kalian sendiri. Jadi nggak cuma belajar terus. Kayaknya itu aja nggak sih Kak? Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.